secara standar P2TP2A itu kan biasanya memberikan visum secara gratis. Kemudian pelayanan psikolog, karena biasanya orang-orang korban kekerasan maupun pelecehan seksual itu kan agak terganggu ya mentalnya, sehingga psikolog kami juga punya. Kemudian pendampingan hukum. Nah, dengan program yang baru ini, program Bajuku Libas Dosa ini, kami menambah berbagai kegiatan. Misalnya di sini pelayanan mental keagamaan. Kami merangkul, ada petugas kami dari 5 agama. Kalau korbannya Islam ya tentunya yang kiai yang maju. Sehingga ya itu tadi, biar pelaku kalau dalam satu rumah tangga itu merasa tahu kalau dia salah. Jangan terus dibiarkan saja, istri takut melaporkan, akhirnya ya berkelanjutan terus. Itu kemudian juga kami juga melihat biasanya pelaku korban-korban dalam rumah tangga, atau ya bukan dalam satu rumah tangga kalau korban ya, biasanya itu sering dari keluarga-keluarga yang masih belum mandiri, sehingga kami terpanggil untuk matur ke Bapak Bupati agar melibatkan SKPD terkait. Kalau mereka punya pelatihan keterampilan, kemudian juga ada bantuan modal, tolong korban-korban kami ini yang dari kelompok-kelompok belum mandiri ini dilibatkan, sehingga selesai dari mendapatkan keterampilan atau bantuan modal, paling tidak mereka bisa mandiri. Berpengaruh, sehingga kami ingin korban ini di samping disentuh dengan keagamaan menjadi religius, gitu. Kan Bajuku Libas Dosa bangkit menuju keluarga religius bahagia sejahtera dengan orientasi surga. Jadi sejahtera ini maksud kami yaitu disentuh dengan bantuan sembako, dengan keterampilan-keterampilan. Tentunya kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh SKPD terkait. Seperti harapan Bapak Bupati tadi, mudah-mudahan SKPD terkait, kami sudah membuat surat kepada SKPD terkait. Ya, mudah-mudahan ini nanti semua didukung oleh semua pihak. Pencanangan program Bajuku Libas Dosa secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Blitar Rianto yang didampingi oleh Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar Wahid Rosidi serta dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Jadi ini sebetulnya kan dilatar belakangi adanya kondisi yang ada di daerah kita, tidak hanya di daerah kita, secara nasional ya, masalah pelecehan seksual itu cukup tinggi, kekerasan dalam rumah tangga itu, sehingga perlu ada suatu gerakan ya, yang di sini diinisiatori oleh Kepala Dinas PP dan KB ya, yang mana namanya Bajuku Libas Dosa. Ini ternyata mengandung makna yang cukup luar biasa. Kalau baju itu ya orang memakai baju yang sopan kan sudah menarik. Tapi kalau memakai bajunya yang tidak sopan ya otomatis konotasinya mesti negatif. Nah, di samping itu istilah Bajuku Libas Dosa itu mengandung singkatan dan maksud, yaitu bangkit ya, menuju keluarga yang religius, bahagia sejahtera dan dengan orientasi surga. Nah, ini melibatkan semua potensi yang ada penanganan ini. Ada dari unsur TNI, Polri, medis, kemudian juga psikolog, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang harapan kita ini dengan gerakan ini nanti kalau ada masalah-masalah menjadi pendampingan dan tentunya kalau ini sudah bisa kita selesaikan ini korban ini, nanti kita juga perlu memikir masa depannya. Kalau mereka dari golongan miskin, tidak punya pekerjaan, ini harus dilatih keterampilan dan diberi modal segala macam. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, yang jelas akan tentunya berdampak pada kondisi ketidaknyamanan kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, terutama untuk generasi muda.
Generasi muda kita harapkan menjadi generasi yang berkualitas, yang nanti bisa meneruskan kita semua. Tapi kalau sudah sejak awal dia ada kondisi yang tidak bagus, tidak sehat, ya, ada kondisi pelecehan seksual, ya, contoh ya, dengan kemajuan teknologi punya efek negatif, yaitu pelecehan seksual itu contohnya. Nah itu kalau orang sudah begitu, ya tentunya harus ada langkah-langkah penyembuhan secara sistematis, ya, secara sistematis itu. Kami Polres Blitar khususnya akan selalu mendukung bagaimana kebijakan Pak Bupati. Untuk itu kami ada di Dinas Reserse yang menangani adalah PPA, perlindungan terhadap anak, ya. Dan kami sebagai Binmas selalu memberikan dorongan untuk preemptif di lapangan, memberikan penyuluhan-penyuluhan supaya kekerasan terhadap rumah tangga ini tidak ada di masing-masing keluarga. Mohon dukungan. Untuk saya program ini sangat bagus sekali dalam rangka menciptakan kegiatan regenerasi selanjutnya untuk negara satu, negara utuh, negara kuat, dan negara maju. Demikian. Kita adanya sosialisasi tersebut, ya, kita sosialisasi tidak sendiri, kita juga menggandeng Polres, kemudian Depak, agar mereka tahu kalau mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Kekerasan sekecil apapun itu bisa diranah hukumkan, seperti itu. Terus kita juga ada istilahnya talkshow dan lain-lain ke radio-radio, layanan yang kita berikan, ataupun kalaupun ada kekerasan, siapa yang dihubungi sekretariat kita juga kita sampaikan di situ. Terus kita tahun kemarin itu bekerja sama dengan istilahnya kader yang ada di tingkat bawah, satu desa satu kader. Itu andaikan ada kekerasan mereka bisa lapor dengan kita pun, istilahnya menyembunyikan identitas siapa yang melaporkan ke kita. Nanti kita datang ataupun mereka datang, monggo kita menyembunyikan identitas yang melapor, ngaten. Kalau kita lihat yang ada singkatan Bajuku Libas Dosa ini, ya. Bajuku Libas Dosa yang arti harfiahnya tadi disebutkan bahwa seorang perempuan yang memakai pakaian religius, bernuansa religius, ini sudah sangat membantu. Saya kira semua agama begitu, Pak. Jadi Bajuku Libas Dosa kalau di perpanjangan bangkit menuju keluarga bahagia, sejahtera dengan orientasi surga. Agamis sekali ini. Sekarang saya kira semua agama setuju. Jadi masalah kekerasan ini kalau pernikahan tujuannya kan bukan itu, Pak. Pernikahan itu adalah menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan batin. Ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Di Blitar ini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi memang begitulah. Di Blitar ini ada terjadi kekerasan seksual dari bapak tiri terhadap anaknya sendiri. Ini terjadi sekarang saat ini yang bersangkutan. Apakah menurut Pak Gia ini memang kurangnya pendidikan pengetahuan agama? Memang agama sangat penting sekali. Jadi untuk menanggulangi hal ini, saya kira perlu sekali ditanamkan keyakinan-keyakinan terhadap agama, hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan agama. Tanggung jawab Pak Kiai, tokoh-tokoh agama, apa tanggung jawab pemerintah? Saya kira tanggungan kita semua ini,
tanggung jawab kita semua, terutama ada yang di pendidikan. Ada sinergitas antara tokoh-tokoh agama dengan pemerintah kan begitu. Sangat tepat sekali. Jadi hubungan antara tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh dengan pemerintah, dengan para pendidik ini, begitu ya Pak ya. Ini sangat erat sekali. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan hal ini untuk disosialisasikan betul-betul di masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul mengerti akibat anak hamil, anak usia sekolah masih sudah hamil itu banyak sekali, anak dibuang, lahir dibuang dan sebagainya. Ini naudzubillah sangat bertentangan dengan agama. Harapannya tentunya kekerasan di Kabupaten Blitar itu semakin berkurang. Andai kekerasan ada, kita bisa memberikan layanan semaksimal mungkin, terutama untuk korban kekerasan. Mudah-mudahan dengan adanya program Baju Kulibas Dosa ini akan mampu mengurangi kekerasan maupun pelecehan seksual di Kabupaten Blitar. Sebagai gambaran, pada tahun 2015 kemarin itu pelecehan seksual dan kekerasan untuk perempuan dan anak itu ada 79 kasus. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 83. Jadi ada tambahan 4 kasus. Mudah-mudahan tahun ini 2017 dengan program ini yang kami gencar bisa lebih dieliminir, diminimalkan. Nah, pertama SOP harus dibentuk. Kedua, dikumpulkan para pengurus untuk rapat pleno, diberi penjelasan. Saya yakin belum semua paham itu Baju Kulibas Dosa itu. Ya, ini program tapi wadahnya kan P2T P2A. Belum semua ngerti P2T P2A ini, harus diakui loh. Itu saja. SOP harus dibuat. Pertemuan rutin harus dibuat, komunikasi harus jalan. Itu saja. Itu, ya. Betul, dan untuk eliminasi komunikasi antar keluarga harus jalan. Keluarga ramah anak harus dibudayakan. Dengan adanya program Baju Kulibas Dosa, semoga korban kekerasan perempuan anak di Kabupaten Blitar bisa diminimalisir. Sangat diperlukan, tidak mungkin kita dari Pemda saja, tidak mungkin dari TNI, Polri saja, tidak mungkin. Ini melibatkan semua. Yang tadi saya sampaikan ada tenaga medis, terus kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat dengan adanya gebrakan yang baru, ini Baju Kulibas Dosa ini mendapat dukungan dari semua pihak, dan tentunya kalau ada masalah-masalah segera disampaikan pada kami dan untuk mendapatkan penanganan yang baik. Dan semua ini akan bisa berhasil manakala didukung oleh semua pihak. Kita kompak bisa. Melalui pencanangan program Baju Kulibas Dosa diharapkan dapat meminimalisir angka kekerasan dan juga pelecehan seksual di Kabupaten Blitar, sehingga Kabupaten Blitar semakin sejahtera dan aman dari tindak kekerasan tersebut. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya kegiatan pencanangan program Baju Kulibas Dosa oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Blitar. Semoga dengan adanya program tersebut dapat menekan angka kekerasan dan juga pelecehan seksual yang ada di Kabupaten Blitar. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.